Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini di pagi yang cerah ini, takdirnya Allah SWT serta semua siswa-siswi SMA Maryam yang tentunya dirahmati, disayangi, dicintai Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Takdirnya Allah SWT, kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk ngaji, kesempatan hidup. Masih hidup semuanya? Alhamdulillah masih hidup. Moga-moga kehidupan kita, umur kita semakin tambah barokah, dan moga-moga kita semuanya yang hadir saat ini beserta keluarga kita masing-masing diberikan oleh Allah SWT sehat fisik, psikis, sejahtera, zahir batin, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita awali ngaji kita kitab Safinatun Najah dengan baca doa tholaqul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah SWT yang diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka tentang syurutul Fatihah. Syurutul Fatihah, syarat-syarat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bil ulumi fid dharain amin. Faslun, utami iki iku fasal suci bab tentang syurutul Fatihati, syarat-syarat baca Fatihah, khususnya dalam sholat. Iku asyaratun ana 10 syarat Fatihah, ada 10. Yang pertama at-tartibu, iku urut mocone Fatihah kudu tertib, kudu urut. Tidak boleh moco Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Itu namanya tidak urut. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin, Ar-Rahmanir Rahim, tidak boleh. Harus urut. Yang kedua, wal muwalatulan, nuli-nuli bersambung. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Itu namanya nuli-nuli bersambung. Jadi tidak boleh ada hal-hal yang lainnya. Bagaimana kalau kemudian baca Fatihah dengan diselingi yang lainnya? Tidak boleh. Namanya itu muwalah. Muwalah itu harus terus runtut, nuli-nuli bersambung. Wa mura'atu hurufiha lan ngerekso biro-biro huruf Fatihah, maka dijaga semua hurufnya Fatihah. Nek moco A yo A, nek moco I yo I.
Nek maca u ya u. Tidak boleh, harus pas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Adapun bismillah sir ataupun keras silakan. Kalau mazhabnya Imam Hanafi yang umumnya di Mekah itu Fatihahnya secara sir atau pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi muncul Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu kan. Kalau di sini juga khususnya yang Syafi'i yang miliknya NO Nahdliyin itu bismillahnya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Boleh pelan, boleh keras. Kalau umumnya pakai keras, ya jangan ikut pelan. Kalau umumnya pelan, ya jangan keras. Contoh Abdurrahman As-Sudais, Syekh Abdurrahman As-Sudais dari Mekah. Itu kalau beliau di sana di Mekah itu bismillah pelan. Dan paling bagus lagi diawali ta'awud. Maka kalau saya membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat, itu ta'awud seringkali tidak keras alias dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau bismillahnya pelan, dia pakai pelan, yang keras ya keras. Saya gitu. Jadi kalau ada mic yang dekat dengan mulut saya kalau ngimami, itu biasanya akan kedengaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'anu fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Kalau membaca Al-Qur'an jangan lupa baca ta'awud. Ya, jangan lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Kita dalam baca Al-Quran berlindung dari godaan setan. Sebab setan itu banyak. Ono setan sing ketok, ono setan sing gak ketok. Setan sing gak ketok nanti akan mengganggu proses khususnya sholat. Setan sing ketok biasanya wayahe sholat malah jongkrokno. Enana sholat megal-megal. Wes SMA kok sholat malah dudul-dudul. Mau jadi sholat malah kemudian enak-enak rukuk duduk murid. Potong ini. Ya akhirnya sing kene ya jingkat atau kaget. Oke, itu ya menjaga huruf-hurufnya. Ha. Jangan baca alhamdu, tapi alhamdu ha. Ya hati-hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan ngalamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh. Ya kecuali kalau semuanya pada ngalamin ini kabeh. Ya orang-orang Jawa yang memang tidak bisa huruf ain dan semuanya makmum imami podo. Maka sah. Nek makmumnya luwih fase ya harus ngimami. Oke. Yang keempat, wa qira'atu tasyidatina. Lan ngerso piro-piro tasdid Fatihah. Kalau memang Al-Qur'an di Fatihah ada tasdidnya, ya diwaca tasdidnya, dijaga tasdidnya. Alhamdulillahi lillahi ada tasdidnya. Allah lillahi rabbil hati-hati babiku bab ya hubah dijaga ini betul tasdidnya. Oke, yang berikutnya yang kelima, wa alla yaskuta lan yento ora meneng sapa wong saktatan kelawan meneng tawilatan kang suwi wala qasiratan lan ora meneng kang sedinu. Dengan catatan apa? Ya qasiduha kang nejo sapa wong, ya qasidu kang nejo sapa wong biha kelawan meneng nek maca biha aja lali aja biha ya biha nek biha lain lagi bantuan hukum atau BH itu belahan hati. Ya hati.
Dengan apa catatannya? Qad al-qiraati ing medhot wacane Al-Qur'an alias Fatihah. Alhamdulillah mohon suwe gitu ya. Dengan maksud untuk mutus ayat itu tidak boleh. Ya, termasuk gini lagi ya, ketika baca an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, ini hati-hati. Ketika ketika berhenti di situ hati-hati. Itu berarti sabta. Padahal baca Fatihah tidak ada sabtanya. Bagaimana berarti Pak? Ghairil maghdubi alaihim walad nyambung. Ojo walad. Nah, itu berarti kan mandek. Umumnya banyak yang demikian kalau tidak mengerti masalah makhrajul huruf, hati-hati. Padahal Fatihah tidak ada sabta itu apa Pak? Berhenti sebentar tanpa bernafas. Hati-hati. Ya, khususnya jadi imam. Nah, ada maksud tujuan untuk memutus Fatihah, memutus ayat itu dalam rangka untuk membuat putusan sendiri, alias menyebabkan artinya beda. Wa musalla ala sayyidina Muhammad. Nomor 5. Sekarang 6. Wa qira'atu kulli ayatiha lan maca saben-saben pira-pira ayat Fatihah. Wa minha lan iku setengah saking ayat Fatihah al-basmalatu utawi maca bismillah. Yang nomor 6, membaca semua ayat-ayatnya termasuk membaca bismillah. Bagi yang mengikuti bismillah masuk kategori ayatnya Fatihah. Jadi ada yang mengakui alias berpendapat bahwa bismillah adalah salah satu ayat Fatihah. Ada yang mengatakan bismillah bukan ayat Fatihah. Silakan ikut yang mana? Imam Syafi'i, bismillah adalah merupakan ayat Fatihah. Imam Hanafi, bismillah termasuk yang tidak kategori ayat Fatihah tapi tetap diwoco. Ya, jangan keliru. Maka biasanya orang-orang yang mazhabnya Hanafi itu bismillah sama auzunya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya. Kalau yang Syafi'i tadi itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu harus ngerti. Anak Maryam yang sudah ngaji itu ngerti. Ojo, wah itu kalau bismillah bid'ah. Wah iki. Lain. Lagi ngaji Safinah burung mari wis moco nyala-nyalano wong bid'ah. Wa adamul lahni nomor 7. Wa adamul lahni lan ora anane kepelon atau cilat al-mukhilli yang nejo kan najataken bil makna kelawan makna. Yang nomor 7, tidak membuat gaya bacaan yang dapat menghilangkan makna. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Karepe kira, tapi malah rusak. Apa gak apa-apa, sing Jawa diwaca ndek, sing iki diwaca Jawa. Hati-hati. Ar-Rahmanir-Rahim. Ternyata malah rusak kabeh. Kecuali kalau Maliki ada dua versi, boleh dibaca Maliki Yaumiddin, boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Qiraah sab'ah itu ahli baca Al-Quran 7 orang yang baca ahli qiraah itu. Yang 3 harus dipahami, yang 3 baca Maliki Yaumiddin, maka pegang. Kalau yang 4 Maliki Yaumiddin
Berarti 3 sama 4 akeh di 3 sama 4 akeh 4. Nah, umumnya di Indonesia ini pakai Maliki Yaumiddin. Salah Pak? Betul. Ada yang pakai Maliki Yaumiddin. Salah? Tidak. Kode-kode beri. Maka kalau saya ngimami, halo, saya ngimami yang di situ sudah saya jelaskan. Yang tidak saya jelaskan belum berani saya. Khawatir nanti tolak-tolak. Kok Malikinya panjang? Kok Malikinya pendek, daripada membuat masalahnya makmum, maka saya belum berani. Kecuali kalau jamaah yang pernah saya imami dan saya terangkan. Contoh Al-Anwar, contoh lagi Kertajaya Al-Ittihad, tempatnya Syahanda, takmirnya Bapai. Karena saya ngaji di situ, tak terangkan, saya berani. Rakaat pertama saya baca Maliki Yaumiddin. Rakaat kedua Maliki Yaumiddin. Bedanya apa Pak? Berdua sebetulnya, tapi secara arti yang paling luas itu Maliki Yaumiddin. Kenapa? 4 banding 3 tadi. Kalau Maliki itu raja, kalau Maliki penguasa. Jadi nanti kalau ada imam mojolik Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, ojo diperkara Rakno, ojo diperkarani, podo betule. Maka kalau saya imam tadi itu sudah saya terangkan, maka saya pakai 2 versi. Malikinya rakaat pertama, Maliki rakaat kedua, cek boleh. Yang berikutnya, jadi tidak boleh ya. Nomor 7 tadi gaya-gaya pocok Al-Quran bagaimana maknanya sama. Nomor 8 wa antakuna lan yentokono opo Fatihah iku halatal qiyami ing dalem tingkai ngatur fil fardhi ing dalem salat fardu nek maca Fatihah pas salat fardu ngadeg berdiri ya berdiri. Bagaimana kalau sholat sunnah Pak? Apakah berduduk? Boleh. Ya, boleh duduk. Kemarin saya terangkan ketika sholat tarawih ternyata kok pegel kabeh awake, maka duduk. Kemarin ketika Ramadan saya dapat menjelang akhir-akhir itu, saya agak payah karena terlalu banyak aktivitasnya. Akhirnya kemudian saya sholat duha itu, sholat tahajud malamnya itu karena tidak kuat sampai duduk. Tidak apa-apa, boleh karena sholat sunnah. Tapi kalau wajib upayakan berdiri. Cuma yang jelas memang sholat sambil berdiri sama duduk itu jelas pahalanya beda. Kecuali kalau memang sakit tidak bisa apa-apa, ya silakan sholatnya sesuai dengan gayanya masing-masing. Nek gak iso berdiri dengan duduk, nek gak iso dengan duduk dengan berbaring, nek gak iso berbaring dengan layar-layar, nek gak iso layar-layar hanya pakai ketak-ketik dok, silakan pakai ketak-ketik dok. Jadi Allahu Akbar, mulai silakan, boleh. Kalau memang misalnya itu, maka ibadah yang tidak boleh ditinggal dalam kondisi apapun adalah ibadah sholat. Ibadah sholat inilah yang nanti akan kita bawa kepada Gusti Allah. Ya, yang pertama kali maka hati-hati. Nek sholatnya aman, maka yang lainnya aman. Maka seringkali saya sampaikan, dimanapun tempatnya, saya paling getol sekali. Sholat itu harus diutamakan. Dan kalau bisa dan diupayakan bisa, itu harus berjamaah. Maka seringkali saya sampaikan di Maryam ini, mestinya karena ada masjid di sini, mestinya jamaah nang gone Mas. Zaman saya dulu awal-awal kali, itu kalau kemudian masalah sholat sangat getol sekali. Allahu Akbar, ayat turun sebelum azan itu turun. Kemudian sholat berjamaah bareng-bareng, setelah itu melanjutkan dari dulu. Ya sekarang tidak diatur lagi, ya monggo. Di Tekmed, Poltekkes itu kalau sholat selesai. Ini penting sekali. Kenapa? Karena itulah yang menjadikan kita hidupnya barokah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya Pak, kalau kemudian tempat itu belum ngajak sholat berjamaah di masjid, bagaimana? Dungo nang Gusti Allah. Ya, dungo nang Gusti. Oke. Yang berikutnya, yang nomor 9. Wa aismi'alan yen to ngrungokaken sapa wong nafsahu ing awak dhewe wong qiraata al qiraata ing wacane Fatihah. Nek maca Fatihah aja meneng, minimal dan harusnya Fatihah yang dibaca itu krungu kupinge dhewe. Dadi maca Fatihah gak oleh dibatin. Allahu Akbar. Allahu Akbar gak boleh. Kudu krungu kupinge dhewe lho ya, bukan kupinge tanggane. Bismillah. Berarti bismillah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau kemudian baca sholat sendiri ya, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah jadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Telinga sendiri dengar. Ojo banget. Bismillahirrahmanirrahim. Delok kiringane. Alhamdulillahirabbil alamin. Karepe nuturi kiringane. Cek melo. Jangan. Maca bismillah krungu kupinge dhewe. Lho Pak, ada saudara saya, tetangga saya itu kupinge kok Nanti maca Fatihah buang. Bismillahirrahmanirrahim. Maca Fatihah buang ter. Soalnya kupinge kok ya. Gimana nek kuping kok. Jadi bacaane makmum itu ngalahno imam iki bahaya. Oke. Jadi kudu kedengaran kupinge dhewe. Wa alla yang nomor 10 terakhir. Wa alla yatakhallala lan yen to ora nyela-nyelani ha ing Fatihah apa zikrun zikir ajnabiyatun kang tidak boleh baca Fatihah di sela-sela dengan zikir yang lain. Contoh, Alhamdulillahi Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Qawi, Ya Matin, Ar-Rahmanir Rahim, Subhanallah, Maliki Yaumiddin, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh. Jadi bacanya harus untuk. Termasuk lagi, ini umum saya ingat, kalau baca Fatihah, ya baik di luar Fatihah, atau di dalam sholat maupun di luar Fatihah, tidak usah ditambah-tambahi. Kapan Pak? Ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya amin. Tidak usah tambahi. Kenapa? Satu, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Yang kedua, Fatihah itu sudah hebat. Ya, Fatihah itu sudah hebat. Jangan sampai kemudian ditambahi dengan yang lainnya yang mengalahkan Fatihah. Jadi seolah-olah gini ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya amin. Itu kan gini. Fatihah tadi kan punya hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan, berikan petunjuk kepada orang-orang yang ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus sampai seterusnya. Orang yang kau berikan nikmat dan jangan sampai kami jadi orang yang kesasar. Amin. Nah kalau tambahin Rabbi firli wa liwalidayya amin, berarti kan yang tadi Fatihah seolah-olah dikesampingkan dengan doanya Rabbi firli wa liwalidayya amin. Ya Allah, ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Satu. Yang kedua, hati-hati kalau menambahi dalam sholat itu akhirnya sholatnya jadi batal. Oke lah, mungkin kalau di luar sholat silakan, tapi kalau kemudian saya pribadi di luar maupun dalam sholat tidak usah tambahin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohin itu. Jadi ojo aneh-aneh. Mohon maaf kalau ada kiai ustadz yang mengajak seperti itu nanti tanggung jawab di akhirat. Tanggung jawab di akhirat. Kenapa? Ngurui santri ini yang tidak berdasar di seperti itu kan. Hati-hati.
hati. Oke, jadi kalau baca Fatihah langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau pengen mendoakan orang tua setelah amin, amin. Rabbi firli wa liwalidayya, amin. Tapi di luar sholat. Kalau dalam sholat saya tidak menyerukan. Termasuk lagi ketika baca apakah haditsul wasiyah itu ada hisabah, ya kan? Pada salat di akhir itu hisabah Rabbi hasibni hisaban yasira. Kalau di luar sholat silakan. Kalau dalam sholat jangan. Kenapa? Dikhawatirkan dan banyak para ulama menyampaikan itu sholat tidak batal karena menambahi sesuatu yang tidak ada aturan mainnya. Hati-hati. Sudahlah kalau dalam sholat mengikuti yang ada. Oke. Kalau berjamaah yang pernah sampaikan mengikuti Imam Hanafi paling enak. Jadi imamnya mau Fatihah, mau surat, itu malah Imam Hanafi bagusnya meneng. Maka ketika kemarin ketika terawih saya tidak nutut untuk baca Fatihah, saya melok imam. Saya mendengarkan imam lebih bagus dari Imam Hanafi, sehingga tidak perlu baca Fatihah ketika jadi jamaah. Jadi imam yang kemarin kan Fatihah kan rata-rata cepat, bagi yang suka cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Maka menang ya guys. Saya kemarin kalau kemudian imamnya buater, aku menang ya. Oh enak, wis oleh kan? Jangan. Timbangannya mau Fatihah gak lutut. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qul Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, paham tuh? Understand? Baik. Tinggal 1 menit menuju 7:30. Ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Semuanya paham semuanya dan moga-moga dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, dan setelah libur panjang ya tentunya semangat belajarnya harus tinggi. Ojo mari libur malah gak semangat ngaji maneh, gak semangat sekolah maneh. Pun Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Mari kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.